Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mereview jurnal dari mata kuliah metodologi penelitian. Nama kelompok 1, saya sendiri Inga Angelina, NIM 45, dan rekan saya Desi Trias Anggraini, NIM 21. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu sebutkan judul penelitinya. Di sini kita meneliti jurnal yang berjudul Locus of Control, tekanan, ketaatan, dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Soal yang kedua yaitu sebutkan siapa penelitinya. Di sini peneliti dari jurnal tersebut yaitu Desi Indasari dan Endang Ruhiyat. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan apa motivasi penelitiannya. Di sini dijelaskan bahwa laporan keuangan yaitu merupakan proses akhir dari akuntansi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan banyak pihak. Sebuah laporan keuangan yang baik adalah laporan yang mampu memberikan pemahaman dan informasi yang menandai dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan agar mereka mampu dengan akurat mengambil keputusan terhadap keberlangsungan suatu entitas. Oleh karena itu, untuk mengetahui kewajaran dan ketentuan suatu laporan keuangan serta menjamin kualitas informasi yang ditampilkan di dalamnya dibutuhkan jasa pihak ketiga, yaitu auditor. Hal ini juga didukung oleh peraturan Bapemkam nomor Kependudukan 36 PM/2003 dan peraturan Bursa Efek Jakarta. Jadi dari pengertian laporan keuangan ini sendiri itu menjadi motivasi dari penelitian jurnal ini karena mengetahui kewajaran dan kekurangan keakuratan suatu laporan keuangan itu serta menjamin kualitas informasi yang ditampilkan di dalamnya itu butuh pihak ketiga yaitu auditor. Selanjutnya yaitu sebutkan pertanyaan penelitiannya. Di sini dari beberapa penelitian ada muncul 3 pertanyaan, yaitu apakah locus of control berpengaruh terhadap audit judgment? Yang kedua, apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment? Dan yang ketiga adalah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment. Selanjutnya yaitu sebutkan penelitian sebelumnya. Di sini dikatakan di jurnalnya yaitu penelitian ini dilakukan pada Januari 2017 di kantor akuntan publik wilayah Tangerang. Terdapat 5 kantor akuntan publik yang bersedia menerima kuesioner. Dari ke-5 kantor akuntan publik telah tersebar kuesioner berjumlah 70 buah. Jumlah kuesioner yang dikembangkan atau dikembalikan berjumlah 55 dan dari jumlah itu 52 telah memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel, sedangkan 3 lainnya tidak memenuhi kriteria sampel. Jumlah 52 responden ini telah memenuhi minimum sampel suatu penelitian yaitu locus of control, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas. Tidak terjadi multikolonialitas. Yang selanjutnya yaitu jelaskan teori yang melandasi penelitiannya. Di sini ada 3 teori, yaitu yang pertama teori atribus, yaitu konsep yang mendasari teori tentang audit judgment merujuk pada teori akuntansi keperilakuan khususnya teori atribus. Teori X dan Y, yaitu teori yang dapat dijadikan landasan konsep locus of control adalah teori X dan Y yang dikembangkan oleh McGregor pada tahun 1960. Teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Teori ini juga menjelaskan bahwa karyawan yang memahami tujuan yang diharapkan organisasi terhadapnya maka akan berpengaruh terhadap perilaku kerjanya. Tujuan akan memberikan tahu seseorang individu apa yang harus dilakukan dan beberapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Teori ini menunjukkan bahwa auditor harus mampu memahami tujuan dan apa yang dia harapkan atas hasil kinerjanya. Di sini
Selanjutnya ada sebutkan hipotesisnya. Ada 3 hipotesisnya, yaitu yang pertama, locus of control berpengaruh terhadap audit judgment, yang kedua, tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgment, yang ketiga adalah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap audit judgment. Yang selanjutnya yaitu jelaskan pendekatan penelitiannya. Di sini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Yang selanjutnya yaitu sebutkan jenis datanya. Jenis data yang didukung dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner. Kuesioner ini akan berisi butir-butiran pertanyaan tentang variabel locus of control, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan audit judgment. Yang selanjutnya yaitu sebutkan sumber datanya. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang terdaftar pada Direksi Institut Akuntan Publik Indonesia untuk wilayah Tangerang per Oktober 2016. Teknik pengambilan sampel ini dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan tipe purposive sampling. Sebutkan pengukuran variabelnya. Di sini ada 3 pengukuran variabel, yaitu variabel dependen, variabel tekanan, dan variabel kepribadian. Variabel dependen sendiri yaitu yang diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan oleh Jamila dan kawan-kawan pada 2007 yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Yaitu yang selanjutnya variabel tekanan. Ketaatan mempunyai nilai signifitas sebesar 0,000 berdasarkan hasil tersebut karena nilai signifitasnya lebih kecil dari nilai alfa yang ditentukan, yaitu sebesar 0,05. Yang ketiga, locus of control merupakan salah satu variabel kepribadian atau personality yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasib. Selanjutnya dijelaskan teknik analisis datanya. Di sini metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regressi linear berganda atau multiple regression analysis. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terkait. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif, uji kuantitas data, uji asumsi klasik, uji kelayakan model regenerasi, analisis regressi linear berganda, dan uji hipotesis. Selanjutnya, sebutkan keterbatasan atau saran penelitian. Yang pertama, peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak keterbatasan yang memungkinkan dapat memberikan gangguan pada hasil penelitian. Keterbatasannya sebagai berikut, yaitu penelitian ini menggunakan jumlah responden yang sangat terbatas. Terbatasnya jumlah responden yang diperoleh tentu mengurangi derajat keterwakilan bagi auditor yang lain yang tidak menjadi responden. Selanjutnya, penyebaran kuesioner dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan secara maksimal karena berbagai halangan, seperti kesibukan auditor hingga penolakan dari kantor akuntan publik. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner. Peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas di kantor akuntan publik, sehingga data yang diperoleh hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui instrumen secara tertulis. Alhasil, jawaban kuesioner rentan diisi dengan tidak serius atau asal-asalan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup wilayah, tidak hanya kantor akuntan publik di wilayah Tangerang, tetapi juga menggunakan kantor akuntan publik yang berada di luar wilayah Tangerang, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik serta jumlah sampel yang lebih banyak. Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meyakinkan pimpinan kantor akuntan publik untuk dapat bekerja sama agar kemungkinan penolakan dapat diminimalisir, sehingga penelitian yang dilakukan nantinya akan lebih baik.
Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan instrumen selain kuesioner agar data yang diperoleh lebih bisa menggambarkan objek penelitian secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dengan menambah variabel lain selain variabel independen yang telah digunakan pada penelitian ini, seperti tekanan anggaran waktu, kompetensi, skeptisme profesional, self-esteem, self-efficacy, framing, dan keahlian audit. Judul baru menurut kami yang sesuai dengan keterbatasannya yaitu pengaruh self-efficacy dan kompleksitas tugas terhadap audit judgment. Berikut link jurnal yang kami review. Sekian dari kami. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.